Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami di Jendela Istana. Program yang akan mengantar Anda menyimak langsung berbagai kegiatan Presiden Prabowo Subianto dari urusan negara sampai momentum di balik layar istana. Bersama saya Rika Indriaswari. Inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, suasana penuh haru dan kebanggaan menyelimuti Istana Merdeka saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi ke-80. Salah satu momen yang mencuri perhatian terjadi ketika Presiden mencium bendera merah putih sebelum dikibarkan sebagai bentuk penghormatan mendalam pada Sang Saka. Langit Jakarta yang cerah menjadi saksi perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Tepat di halaman Istana Merdeka, Presiden Prabowo memimpin jalannya upacara dengan penuh kehikmatan. Ribuan pasang mata tertuju ketika kepala negara menerima sang merah putih untuk kemudian diserahkan kepada pasukan pengibar bendera pusaka. Di hadapan seluruh tamu undangan, Presiden mencium bendera merah putih dengan penuh hormat sebelum diserahkan. Gestur itu menjadi momen ikonik melahirkan nuansa emosional dalam tradisi kenegaraan yang sakral. Kehadiran Presiden dalam gestur sederhana namun syarat makna ini seakan menghidupkan kembali semangat nasionalisme di setiap jiwa yang hadir. Setelah menerima bendera Paskibraka mengemban tugas penting, Farel Arganta Irawan, siswa SMA Highscope Indonesia asal DKI Jakarta, dipercaya sebagai pengibar utama. Sosok muda ini mewakili semangat generasi muda baru Indonesia, menunjukkan amanah menjaga kehormatan bangsa, kini juga berada di tangan anak-anak muda yang tumbuh di tengah kehidupan metropolitan. Kehikmatan upacara semakin lengkap dengan hadirnya dua presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya duduk bersebelahan di barisan tamu kehormatan, menyaksikan jalannya pengibaran bendera bersama Presiden Prabowo. Kebersamaan para pemimpin lintas generasi itu memberikan pesan kuat tentang persatuan dan kesinambungan kepemimpinan bangsa. Ketika sang merah putih perlahan naik ke puncak tiang, seluruh hadirin berdiri tegak. Lagu kebangsaan Indonesia Raya menggema di langit ibu kota. Ribuan tamu undangan menyatukan suara sementara pasang mata menatap bendera dengan penuh kebanggaan. Nuansa ini menghadirkan momen emosional yang meneguhkan arti kemerdekaan. Usai pengibaran, prosesi dilanjutkan dengan pelepasan ratusan merpati putih. Burung-burung itu terbang beriringan di langit Jakarta, menghadirkan pemandangan syahdu yang melambangkan harapan akan perdamaian dan persatuan. Tepuk tangan para tamu undangan mengiringi seakan menguatkan doa bersama agar semangat kemerdekaan selalu terjaga. Selepas rangkaian utama upacara, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh petugas. Ia menyatakan bangga atas kedisiplinan, ketertiban, dan semangat yang ditujukan sejak pagi hingga sore hari. Presiden bahkan meminta Komandan Upacara Kolonel Infanteri Slamet untuk menyampaikan penghargaan kepada seluruh peserta yang telah menjalankan tugas dengan baik. Pernyataan itu menjadi pengakuan suksesnya peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, bukan hanya karena upacara di istana, tetapi juga berkat kerja keras ribuan petugas pasukan upacara hingga masyarakat yang terlibat langsung. Rasa bangga Presiden menyiratkan keyakinan bangsa ini memiliki sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, dan mampu menjaga kehormatan negara. Saya ingin ucapkan penghargaan saya, terima kasih saya kepada seluruh peserta upacara dari pagi sampai sore hari ini. Saudara-saudara laksanakan upacara dengan tertib, dengan semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih.
Tahun ini pemerintah juga memberi ruang lebih bagi masyarakat untuk merasakan langsung kemeriahan. 80% undangan upacara di Istana Merdeka diberikan kepada warga umum sebagai bentuk keterbukaan dan kebersamaan. Suasana ini membuat perayaan kemerdekaan terasa semakin dekat dengan rakyat. Tidak berhenti di istana, semarak kemerdekaan berlanjut di Monumen Nasional. Kirap bendera dan teks proklamasi digelar menggunakan kereta kencana menghadirkan nuansa historis yang mengingatkan publik pada momen lahirnya Republik 8 dekade silam. Ribuan masyarakat menyambut antusias menyaksikan langsung peristiwa penuh makna ini. Selain itu, pesta rakyat turut memeriahkan suasana dengan suguhan seni budaya dari berbagai daerah dan kuliner gratis untuk masyarakat. Malam harinya, pertunjukan kembang api di kawasan Monas menutup hari dengan kilauan cahaya yang memancarkan semangat kemerdekaan. Sebagai penutup rangkaian puncak peringatan, pemerintah menggelar Karnaval Bersatu Kemerdekaan. Acara berlangsung meriah sepanjang rute Monas, Bundaran HI hingga kawasan Semanggi. Ribuan masyarakat tumpah ruah di jalan protokol ibu kota, menikmati parade budaya dan atraksi yang menggambarkan kekayaan sekaligus persatuan Indonesia. Dari momen sakral, Presiden mencium bendera hingga kemeriahan pesta rakyat dan karnaval. Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia menjadi gambaran utuh bagaimana bangsa ini menghormati sejarah sekaligus merayakan persatuan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, semangat nasionalisme kembali dipertegas, memberi pesan kemerdekaan harus terus dijaga dan diisi dengan kerjasama untuk Indonesia yang lebih kuat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang langsung para petani Karawang serta masyarakat dari berbagai daerah untuk hadir pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Dari Istana Merdeka hingga Monas, suasana perayaan dipenuhi haru, doa, dan semangat persatuan rakyat bersama pemimpin bangsa. Dengan caping sawah yang masih melekat di kepala, wajah-wajah petani Karawang tampak berbinar ketika melangkah masuk ke halaman Istana Merdeka Minggu pagi. Undangan khusus dari Presiden Prabowo menjadi pengalaman berharga yang mereka sebut sebagai momen tidak ternilai. Selama ini mereka hanya menyaksikan peringatan HUT RI di layar kaca, namun kini bisa merasakan langsung atmosfer hikmat di jantung pemerintahan. Para petani itu menyebut kehadiran di istana sebagai bentuk dukungan terhadap visi Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan. Mereka menilai ajakan untuk hadir di upacara kenegaraan adalah pengakuan atas peran penting petani sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan pangan nasional. Rasa syukur dan haru mereka luapkan dengan lantang. Para petani Karawang menyatakan kesiapannya menjaga stabilitas beras dan padi, terutama di Jawa Barat, sekaligus menegaskan mereka akan terus mendukung program pemerintah. Bagi mereka, keterlibatan langsung dalam peringatan kemerdekaan adalah bentuk penghargaan negara terhadap kerja keras petani. Dalam kesempatan itu, mereka juga menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pupuk murah yang digagas Presiden Prabowo. Menurut para petani, langkah ini adalah bukti nyata pemerintah hadir di tengah perjuangan mereka. Mereka berharap dengan biaya produksi yang lebih ringan, kesejahteraan petani semakin terjamin. Sementara harga beras tetap memberikan keuntungan layak ketika panen tiba. Alhamdulillah, kesan pertama kita bersyukur sekali dan akan visi Pak Presiden Prabowo swasembada pangan, dan kita para petani Karawang diundang secara khusus oleh Pak Presiden, dan kita berterima kasih bisa berpengalaman upacara di Istana Merdeka. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Suasana penuh syukur dan doa tidak hanya hadir di Istana Merdeka. Ribuan warga juga memadati kawasan Monas mengikuti kirap budaya yang digelar dengan rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Warga dari berbagai penjuru Jakarta dan daerah lain menyatu dalam semangat kebersamaan, membawa bendera kecil, menari, serta menyuarakan harapan bagi negeri. Aryati, warga Kelurahan Karanganyar Sawah Besar, mengaku sangat bersyukur bisa ikut serta dalam kirap ini. Ia menilai kesempatan itu sebagai kebahagiaan tersendiri, sekaligus menjadi cara masyarakat menunjukkan cinta tanah air. Doa pun ia panjatkan untuk Presiden Prabowo agar selalu sehat, serta bagi seluruh rakyat Indonesia agar hidup dalam suasana aman, damai, dan sejahtera. Harapan senada juga disampaikan warga lain yang hadir. Mereka menekankan pentingnya persatuan bangsa serta mendoakan agar Indonesia tetap dijauhkan dari keributan maupun perpecahan. Semangat kebersamaan di tengah perayaan kemerdekaan dianggap menjadi modal besar untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sementara itu, Satim warga Johar Baru, Jakarta Pusat menyampaikan rasa bangganya karena bisa hadir dalam momen bersejarah ini. Ia berharap di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia semakin sukses, maju dan makmur dengan pemimpin yang dekat dengan mengayomi rakyatnya. Kita
menghadiri undangan untuk kirap di dalam rangka HUT RI ke-80 tahun. Ya seneng banget, bahagia banget bisa ikut serta dalam kegiatan pada hari ini. Harapannya untuk Indonesia lebih maju, lebih sejahtera, khususnya untuk masyarakat seluruh Indonesia. Dan bisa ada perubahan ya Bu, ya yang lebih baik dan lebih bermanfaat buat warga Indonesia, biar mereka lebih sehat, sejahtera, aman. Warga Indonesia aman, jangan jadi kerusuhan, kita jangan sampai ada keributan antar suku, antar agama. Terima kasih. Perasaan senang dan bangga lah, masih bisa mengikuti, meramaikan. Harapannya lebih sukses lagi, lebih maju lagi, sejahtera, makmur semuanya deh, sukses deh, lebih bisa memimpin rakyat, lebih mengayomi rakyat. Kirap budaya pesta rakyat hingga doa bersama yang mengalun di kawasan Monas menunjukkan perayaan HUT ke-80 RI bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik seluruh rakyatnya. Baik petani dari Karawang maupun warga kota besar seperti Jakarta sama-sama menyuarakan kebanggaan sekaligus harapan agar Indonesia terus maju dengan damai dan sejahtera. Dari Istana Merdeka hingga Monas, suara rakyat berpadu, ungkapan syukur, dukungan dan doa untuk negeri, melibatkan petani, warga dan seluruh lapisan masyarakat. Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tahun ini menjadi penanda kuat semangat kemerdekaan terus hidup bersanding erat dengan visi pemerintahan untuk membawa bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Presiden Prabowo pimpin renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Simak laporannya usai jeda, tetap di Jendela Istana.